Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video tutorial kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang machine learning. Setelah pada serial video tutorial sebelumnya kita sudah mempersiapkan tools-tools yang mungkin saja kita butuhkan dalam mempelajari materi ini. Oke, sebelum lebih lanjut kita membicarakan proses-proses apa saja yang kita akan pelajari pada machine learning. Ada sebuah tahapan yang disebut sebagai data pre-processing yang perlu kita pelajari terlebih dahulu. Ya. Oke, tahapan dari data pre-processing pada umumnya adalah menyiapkan data-data yang kita butuhkan terlebih dahulu, baik dalam format datanya tersebut maupun dari kevalidan data yang memang akan kita gunakan. Oke. Nah, dalam kali ini kita akan membuat sebuah ilustrasi sederhana ya, tentang konsep data preprocessing. Sebagai contoh di sini, teman-teman bisa melihat ada sebuah dataset yang terdiri dari beberapa kolom, yaitu country, age, salary, dan purchase. Kita coba akan memahami data ini adalah mengilustrasikan apa. Ya. Di sini ada sebuah kolom bernama country. Di situ kita bisa melihat nama-nama negara, dan di situ ada sebuah kolom juga yaitu age atau umur seseorang tentunya di sini. Ya. Lalu salary atau penghasilan dari orang tersebut, dan purchase. Ya, artinya dia apakah membeli, apakah terjadi transaksi. Jadi kita bisa membayangkan, anggaplah ini sebuah toko yang menangani sebuah transaksi penjualan terhadap barang tertentu. Di sini ada pencatatan transaksi, detail transaksinya. Ya, misalkan yang pertama adalah ada seseorang dari negara Prancis, ya, umurnya 44 tahun dan penghasilan dia sekitar 72.000 dolar mungkin ya. Di sini tidak jelas per minggu, per bulan, atau rentangnya tidak jelas. Nah, di sini diketahui bahwa dia tidak jadi melakukan transaksi, dia tidak membeli. Di sini keterangan adalah no. Lalu di sini ada seorang dari Spain, ya, dengan umur yang lebih muda dan salary yang lebih kecil, tapi dia jadi membeli. Lalu di sini ada orang dari negara lain, Germany atau Jerman, ya, dengan umur 30 dan salary yang lebih besar dari Spain yang Spanyol, tapi dia akhirnya pun tidak membeli. Ya. Lalu juga ada Spain juga, sama-sama Spain, tapi umurnya berbeda, dengan penghasilan yang lebih tinggi, dia tidak membeli. Lalu ada Germany, ya, ada 40 tahun, tidak diketahui salary-nya, tetapi dia membeli, dan seterusnya. Nah, di sini bisa terlihat bahwa bentuk polanya, mungkin kita belum bisa memahami polanya karena masih sangat random, ya. Nah, dari data-data ini kita ingin lakukan sebuah proses memprediksi bagaimana jika terjadi transaksi lagi, maka kita ingin memprediksi akhirnya orang tersebut akan membeli atau tidak. Itu berdasarkan data country, age, salary yang lain yang berbeda tentunya. Ya. Jadi kita ingin memahami pola data yang sudah pernah ada, historical data yang sudah ada, dan mencoba untuk memprediksi sesuatu yang belum terjadi. Ya. Jika nanti akan ada sebuah data country, age, ataupun salary yang baru. Ya. Oke, mudah-mudahan itu bisa dipahami. Dan kita juga perlu memahami, ya, bahwa dataset ini disajikan dalam beberapa
kolom. Ya, kita akan membagi kolom-kolom tersebut berdasarkan independent variable atau variabel bebas dan dependent variable atau variabel terikat. Di sini bisa kita lihat bahwa independent variabelnya adalah country, age, dan salary. Sedangkan dependent variabelnya adalah purchase. Nah, kita coba pahami terlebih dahulu masing-masing pengertian dari independent versus dependent variable. Okay. Independent variable atau bisa kita juga katakan sebagai variabel bebas adalah sebuah variabel yang keberadaannya akan mempengaruhi dependent variable. Jadi kalau kita lihat di sini, independent variable country, age, dan salary ini akan mempengaruhi dependent variable yaitu purchase. Jadi nilai yang terjadi di sini akan dipengaruhi oleh tergantung dari variabel independennya. Ya. Dan sebaliknya dependent variable atau variabel terikat adalah variabel yang nilainya akan tergantung oleh atau dipengaruhi oleh variabel lain. Dan di sini ada keterangan pada kasus dataset di atas, variabel purchase adalah variabel dependent di mana nilainya akan sangat tergantung atau dipengaruhi oleh variabel country, age, salary. Jadi country, age, dan salary ini sebagai variabel independennya. Oke. Studi kasus kita adalah seperti yang sudah diungkapkan di awal bahwa kita ingin mencoba memahami dataset tersebut adalah sebuah kumpulan data dengan pola tertentu. Data di atas akan dijadikan sebagai basis informasi yang akan dilakukan proses learning nantinya terhadapnya, gitu ya. Jadi data-data tersebut akan kita lakukan proses learning terhadapnya. Dengan diterapkannya mesin learning terhadap data tersebut, maka seorang akan dapat melakukan proses prediksi apakah akan terjadi proses transaksi penjualan atau tidak berdasarkan variabel country, age, dan salary. Selanjutnya, setelah kita memahami dataset yang kita miliki, langkah berikutnya tentunya adalah kita ingin mengimport dataset tersebut dalam tools yang kita miliki, yaitu Python Anaconda dan RStudio. Namun sebelumnya, yang perlu kita ketahui bahwa sebelum kita melakukan proses import dataset, terlebih dahulu kita harus melakukan import library tersebut. Ya. Berikut ini adalah list dari library yang perlu kita siapkan. Tentu ini disesuaikan dengan toolsnya. Jadi untuk tools berbeda-beda ya. Ketika kita menggunakan Python Anaconda, maka 3 library inilah yang perlu kita siapkan sebelum mengimport dataset. Namun, jika kita menggunakan RStudio, maka tidak ada library yang perlu kita import karena secara standar RStudio sudah menyiapkan fitur-fitur standar dalam proses import dataset. Jadi khusus untuk Python Anaconda saja kita butuh melakukan proses import library. Oke, mari kita coba langsung jalankan Python Anaconda-nya ya, menggunakan Spider. Pertama yang perlu kita lakukan adalah pembuatan new file. Lalu kita lakukan proses penyimpanan, save. Lalu kita simpan dalam sebuah tempat penyimpanan yang nantinya mudah kita akses. Sebagai contoh, kita akan simpan pada folder my work, mengajar semester 5 machine learning. Oke, di sini saya akan siapkan anim P1A. Lalu di sini adalah import library.
Oke, di sini import library. Oke, kita bisa membuat di sini sebuah komen menggunakan hashtag ini library yang kita mungkin di sini proses import library. Oke. Nah, kita bisa gunakan kata kunci import. Yang pertama adalah numpy, ya. Lalu numpy as nb. Jadi kalau kita lihat dari slide-nya, kita akan mengimportkan sebuah library bernama numpy. Numpy ini adalah sebuah library yang menyediakan fitur-fitur operasi matematika, ya. Karena topik machine learning ini akan sangat banyak menggunakan operasi matematika, sehingga kita butuh mengimport library numpy tersebut. Nah, sedangkan np ini adalah sebagai shortcutnya, ya. Lalu yang kedua yang kita perlu importkan adalah matplotlib pyplot, ya, pyplot. Lalu kita siapkan shortcutnya ylt. Selanjutnya import pandas std, ya. Matplotlib .pyplot adalah sebuah library yang menyediakan fitur-fitur untuk visualisasi grafik maupun chart, ya. Sedangkan pandas adalah sebuah library yang menyediakan fitur-fitur yang kita perlukan dalam proses import dataset nantinya. Oke. Selanjutnya kita akan mengeksekusi 3 buah baris code ini dengan cara menekan Ctrl Alt Enter. Maka kita akan melihat proses eksekusinya seperti ini. Oke. Nah, itulah tahapan yang kita perlu lakukan dalam proses import library. Nah, ini khusus kita lakukan pada tools Spider atau Python, ya. Sedangkan jika kita menggunakan tools R Studio, maka kita tidak perlu lagi lakukan proses import tersebut karena kita sudah disediakan standar package atau library yang kita butuhkan dalam proses import dataset. Oke, itu ya serial video tutorial yang membahas tentang proses import library, ya. Di serial berikutnya kita akan lanjutkan kepada proses import dataset. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.